Hai Lur, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Jangan lupa subscribe channel SF Movie ya. Oke, mari kita lanjut. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul Silent Zone yang dirilis pada tahun 2025. Film ini berfokus pada Abby dan pelindungnya Bambang yang bertahan hidup di dunia yang hancur akibat wabah zombie, di mana para manusia terinfeksi virus yang menjadikan mereka sebagai zombie atau yang sering disebut ferals. Film ini menekankan pada ketegangan dan ujian kesetiaan di tengah kiamat para zombie. Seperti apa keseruan ceritanya? Subscribe dulu dong. Oke, gak usah lama-lama ya, nanti keburu hujan. Langsung saja menuju filmnya. Cekidot. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah berita pandemi global. Ada virus misterius yang menyebar dan dapat mengubah orang-orang menjadi zombie. WHO pun meminta pemerintah untuk segera melakukan lockdown agar wabah virus ini tidak menyebar lebih jauh. Namun, para warga tidak memperdulikan, yang mengakibatkan wabah ini menyebar dengan cepat dan pada akhirnya menjadikan wabah paling mematikan yang bisa mengancam peradaban manusia. Lalu, scene memperlihatkan seorang anak yang bernama Labu sedang menonton kartun. Tiba-tiba, televisi itu menjadi buram. Dengan kebingungan, ia mencari ibunya. Ia melihat berita di TV lain. Semuanya membahas tentang virus yang sedang menyebar. Lalu, ia menuju ke lantai atas untuk lanjut menemui ibunya. Tiba-tiba, saudaranya yang bernama Abby mengagetinya. Mereka berdua masuk ke kamar ibunya yang sedang bersiap-siap sambil menelepon suaminya. Ayahnya ingin berbicara kepada mereka berdua dan menyuruh mereka pergi ke rumah bibinya yang bernama Carrie. Ayahnya berjanji akan menjemput mereka ketika pekerjaannya telah selesai. Mereka berkemas-kemas dan sang ibu memasukkan sebuah foto ke dalam tas Abby. Karena mendengar kekacauan, mereka bertiga panik dan bergegas lari keluar. Ketika sudah sampai mobil, tiba-tiba seorang zombie ferals menggigit ibunya. Abby yang ketakutan langsung masuk kolong mobil, dan sang adik pun ikut digigit oleh ferals itu. Sang ibu yang sudah menjadi zombie pun ikut ingin menggigit Abby. Beruntung ada seorang yang langsung menembak ibunya hingga tewas. Pria itu menolong Abby yang ketakutan di bawah mobil. Karena sang adik sudah berubah menjadi zombie, akhirnya ia pun ditembak oleh pria yang kita sebut saja Bambang. Bambang adalah mantan tentara Amerika yang sudah pensiun. Scene beralih ke 10 tahun kemudian. Diperlihatkan Abby yang sudah dewasa sedang berburu dengan Bambang. Ia dilatih berburu dan bela diri untuk bertahan hidup sehingga ia menjadi wanita yang tangguh dan kuat. Saat malam tiba, Bambang memasang perangkap untuk berjaga-jaga. Sementara Abby memasak hasil buruan mereka tadi. Setelah makan, Bambang melihat peta untuk melihat seberapa jauh lagi mereka akan pergi ke tempat The Colony, sebuah tempat yang dirumorkan berada di atas kapal kargo di lepas pantai, di mana suara ombak bisa meredam suara manusia. Tiba-tiba saat tidur, Bambang mendengar perangkapnya berbunyi. Ia langsung bangun untuk memeriksanya. Tiba-tiba dari belakang muncul makhluk feral yang berusaha membunuhnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menembak makhluk itu. Paginya, setelah mereka rampung berkemas-kemas, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Abby dilatih bela diri oleh Bambang. Saat sampai di tepi jurang, mereka melihat koloni lain yang sedang diserang oleh zombie ferals. Bambang menyuruh Abby untuk jangan gegabah. Dan benar saja, ia malah salah membidik. Bukannya zombie yang ditembak, malah ia menembak orang yang bukan zombie. Akhirnya, Bambang turun tangan langsung. Mereka akhirnya turun untuk memeriksanya. Untuk menghilangkan jejak, Bambang akhirnya membunuh orang itu dan mengambil sepatunya.
Bambang menyuruh Ebi untuk cepat pergi. Namun Ebi menolaknya. Tiba-tiba rekan orang itu datang dan menuduh mereka membunuh temannya itu. Tiba-tiba wanita yang sedang hamil, yang kita sebut saja Megan, dan suaminya David turun dari mobil untuk menjadi penengah. Saat sedang cekcok, tiba-tiba para zombie berdatangan untuk menyerang mereka. Pertarungan pun terjadi. Para koloni itu pun tergigit oleh zombie-zombie itu, dan David tergigit di bagian kakinya. Akhirnya, Bambang dan Ebi berhasil kabur dan menolong Megan, juga David menggunakan mobilnya. Di sini, pimpinan Feral sangat marah karena istrinya mati dalam baku tembak tadi dan bersumpah untuk mengejar Bambang kemanapun mereka pergi. Di dalam mobil, Bambang marah karena mereka hampir kehilangan semua barang-barang mereka. Di sini, Megan berkata, mereka ingin pergi ke The Colony. Tiba-tiba, mobil mogok. Akhirnya, mereka memutuskan untuk meninggalkan mobil itu dan berjalan kaki, dan membawa radio, siapa tahu nanti bisa digunakan. Mereka akhirnya tiba di City of Sunshine, sebuah kota yang sudah mati. Mereka berkeliling, siapa tahu mereka bisa tinggal sementara di sini. Mereka masuk ke sebuah gedung untuk memeriksanya. Tiba-tiba kita diperlihatkan teman dari David yang digigit zombie. Ia berubah menjadi zombie ferals yang menakutkan. Akhirnya mereka bisa menemukan gedung untuk beristirahat dan bermalam sementara. Di sini David berterima kasih kepada Bambang karena sudah menolongnya. Ebi meminta Megan dan David menceritakan tempat tinggal mereka sebelumnya. Ia bercerita hidup dengan bertani dan juga mempunyai dokter. Namun, semua berubah saat malaikat maut datang dan menjadi seperti sekarang. Lalu, Bambang keluar untuk melihat keadaan sekitar, kemudian memasang perangkap untuk berjaga-jaga. Mereka semua menyusun strategi apa yang akan dilakukan selanjutnya, namun tidak menemukan jalan tengah, sehingga Bambang keluar untuk menenangkan pikirannya. Ebi pun menyusul Bambang untuk meyakinkannya, namun Bambang tetap kekeh dengan keyakinannya dan malah memarahi Ebi atas apa yang ia perbuat hari ini. Ebi pun memutuskan untuk berjaga dan menyendiri di atas gedung itu. Bambang pun menyusun strategi dengan memasang bom, siapa tahu bisa digunakan nanti. Lalu, scene beralih ke para zombie yang menemukan mobil Bambang. Di tengah hujan, mereka melanjutkan untuk mencari Bambang dan yang lainnya. Tiba-tiba, Ebi melihat ada yang mencurigakan. Ia langsung turun untuk memeriksanya. Para zombie telah menemukan tempat mereka. Ebi mencoba memancing zombie itu ke atas gedung. Dengan pintar, Ebi mendorong zombie itu hingga terjatuh ke bawah. Para zombie yang lain pun ikut berdatangan dan mencoba mencari Bambang dan yang lain. Ketika salah satu dari mereka masuk ruangan, tiba-tiba, boom! Bambang dan yang lain sudah meninggalkan tempat itu. Ebi yang sedikit masih ingat dengan tempat ini mengajak Bambang dan yang lain masuk ke sebuah bandara karena ia sering kesini dengan ayahnya dulu. Ebi berencana untuk ke tempat The Colony dengan menggunakan pesawat milik ayahnya dahulu. Namun Bambang menolak karena jika pesawat itu tidak bisa dipakai dan para zombie menemukan mereka, selesai sudah umur mereka dikepung oleh para zombie-zombie itu. Di sini mereka melakukan voting. Karena Bambang kalah, akhirnya ia mengikuti kemauan Ebi untuk masuk ke bandara dan mencari pesawat milik ayahnya dahulu. Dalam sebuah mobil, Bambang menemukan kursi roda yang bisa dipakai untuk Megan agar ia tidak capek jalan kaki. Akhirnya, mereka menemukan hanggar pesawat milik ayah Ebi. Tanpa berlama-lama, Ebi langsung membukanya. Alhamdulillah, pesawat itu masih ada di sana. Mereka mencoba mengeluarkan pesawat itu untuk memeriksa apakah masih bisa digunakan. Di sini, David ditugaskan untuk memperbaiki pesawat itu. Sementara, Bambang dan Ebi akan mengawasi dari jauh. Tiba-tiba, Bambang melihat gerombolan zombie yang masuk ke dalam bandara.
Bambang langsung berlari untuk menyuruh David cepat memperbaiki pesawat itu. Mereka lalu bersiap-siap memasukkan barang-barang mereka ke dalam pesawat. Mereka hanya punya waktu 3 menit sebelum para zombie benar-benar datang. Bambang pun mengulur waktu dengan menembaki para zombie itu. Akhirnya pesawat itu berhasil menyala. Abby ditugaskan untuk menjadi pilot menerbangkan pesawat itu. Para zombie pun mengejar pesawat itu untuk menggagalkan mereka terbang. Pesawat pun bisa terbang, dan mereka lega karena bisa lepas dari kejaran para zombie itu. Namun, masalah belum berakhir. Tiba-tiba, pesawat itu mengalami kerusakan di bagian mesin, yang mengakibatkan pesawat terjun bebas menghantam pohon. Untungnya, mereka semua masih selamat. Mereka semua memutuskan berjalan kaki lagi dan menemukan stasiun yang telah lama terbengkalai. Bambang memeriksa suatu ruangan dan memastikan aman untuk mereka tinggali. Di sini mereka kembali menyusun rencana untuk melanjutkan perjalanan ke The Colony. Lalu mereka semua beristirahat untuk melakukan perjalanan menuju The Colony pada keesokan harinya. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Dengan berjalan kaki, mereka menyusuri hutan. Di tengah perjalanan, Bambang mengancam David untuk jangan banyak bicara dan menyuruhnya memberikan alasan kenapa ia jangan sampai membunuhnya. Di depan, Abby menemukan sebuah rumah yang masih bagus. Abby langsung menuju rumah itu untuk meminta tolong. Akhirnya, pemilik rumah yang kita sebut Norton memperbolehkan mereka masuk dengan catatan mereka harus memberikan semua senjatanya. Ternyata, ia adalah ilmuwan yang ingin mengendalikan para zombie untuk kepentingannya sendiri. Norton menolong dengan memberi mereka makanan dan memperbolehkan mereka mandi. Sambil beristirahat, Bambang melihat kenangannya dengan sang istri lewat laptop milik Norton. Sedangkan Abby memandangi foto ayah dan ibunya. Megan juga meminta tolong kepada Bambang untuk menjaga anaknya kalau terjadi sesuatu kepada dirinya. Tiba-tiba, Norton memberikan mereka minuman untuk menenangkan pikiran mereka. Kemudian, mereka bersulang bersama-sama. Tiba-tiba, David ingin ke kamar mandi. Di sana, ia mencuci mukanya dan melihat perutnya. Ternyata, virus zombie itu sudah menyebar sampai ke perut David. Saat David kembali, ia kaget karena semua pingsan. Ternyata, minuman tadi sudah dimasuki bius oleh Norton. David yang sudah setengah menjadi zombie kesakitan ketika Norton menyalakan alat ultrasonik miliknya. Mereka semua akhirnya diikat oleh Norton dan akan dijadikan kelinci percobaannya. Norton menunjukkan salah satu makhluk percobaannya kepada mereka. Makhluk itu sangat buas dan haus akan darah manusia. Di sini Megan sadar bahwa kaki David tergigit oleh salah satu zombie. Norton mengendalikan monsternya untuk menyerang David. Namun, David dapat mengalahkan monster dan menolong Bambang dan yang lainnya. Saat situasi sedang genting, Bambang ingin membunuh David. Namun, ia dihentikan oleh Megan. David berjanji akan menolong mereka sebisa yang ia bisa lakukan. Mereka akhirnya kabur dengan menggunakan mobil Norton. Tiba-tiba, mereka dikejar oleh para kawanan zombie. Karena jalan sudah buntu, Bambang menyuruh mereka semua turun. Sementara David akan mencoba menghadang para zombie itu. Akhirnya, The Colony yang mereka maksud terlihat. Abby berteriak kepada yang sedang berjaga untuk menolongnya. Akhirnya, penghuni The Colony menyadari ada manusia dan langsung menolongnya. Para zombie yang lain memilih mundur karena mereka tahu akan kalah jika terus melawan. Mereka ditolong menggunakan sampan kecil untuk menuju kapal. Bambang langsung membawa Megan ke ruangan dokter karena ia akan segera melahirkan. Pagi harinya, mereka diajak bertemu dengan pemimpin kapal, izin agar mereka bisa tinggal di sini. Akhirnya, pemimpin kapal memperbolehkan mereka tinggal di The Colony. Bambang menengok Megan dan bayinya. Di sini, Megan menitipkan bayinya agar diasuh dan dibesarkan oleh Bambang seperti ia membesarkan Abby. Tiba-tiba, Norton sampai di dekat kapal. Dari belakang, zombie pun muncul menyerang.
Tapi dengan alatnya, Norton bisa mengendalikan para zombie itu. Ketika semua sedang asik dugem, Abby menuju lantai bawah kapal untuk berjalan-jalan melihat kapal. Ia menemukan sebuah remote bom yang akan digunakan pada saat darurat saja. Tiba-tiba ada pria yang kita sebut saja Randy. Ia menegurnya untuk jangan memencet remote itu. Randy menjelaskan bahwa di sini dahulu dibangun bendungan besar dan ada terowongan besar sebagai jalan darurat yang terhubung keluar. Saat pagi, entah bagaimana, tiba-tiba para zombie bisa masuk ke dalam dan menyerang penjaga. Ternyata mereka dikendalikan oleh Dr. Norton. Situasi pun menjadi panik. Pemimpin kapal menyuruh ABK menggunakan terowongan untuk menghindari serangan para zombie itu. Di sini, Bambang didorong oleh zombie hingga terjatuh. Tiba-tiba, Norton datang dan langsung menghajar Bambang dengan sangat kejam. Dengan tenaga yang tersisa, Bambang mencoba melawan Norton dan merusak alat frekuensinya. Akhirnya, para zombie itu sudah tidak bisa dikendalikan, dan para zombie langsung menyerang Norton. Abby yang hendak menyelamatkan diri, tiba-tiba melihat satu zombie yang menggunakan gelang miliknya. Dan ternyata itu adalah ayah Abby yang telah menjadi zombie. Ia harus merelakan ayahnya menjadi zombie Ferals. Bambang dan Abby lari sekuat tenaga agar mereka selamat dari para zombie itu. Akhirnya, The Colony pun diledakkan untuk menghentikan wabah para zombie-zombie itu. Tiba-tiba, Bambang dan Abby muncul dari belakang. Mereka selamat dari ledakan The Colony itu. Tiba-tiba ada suara tembakan dari samping. Semua menuju suara itu. Dan ternyata itu adalah wakil dari pimpinan kapal. Tiba-tiba ia diserang oleh zombie, yaitu ayahnya Abby. Bambang langsung menyerang zombie itu. Mereka bertarung dengan sengit. Ketika Bambang terpojok, Abby langsung menembak ayahnya itu hingga tewas. Bambang pun selamat. Akhirnya, Abby langsung memeluk Bambang dengan erat. Lalu, bayi Megan diberikan kepada Bambang, karena Bambang sudah berjanji akan merawatnya. Film pun berakhir. Gimana lur? Seru kan ceritanya? Semoga kalian suka dan terhibur ya. Terus dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di review film selanjutnya ya lur. See you!